Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali kuliah zuhur ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Siang hari ini kita bersama-sama melaksanakan salat zuhur berjamaah di tempat yang mulia, di masjid yang megah dan luar biasa, Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan kita semua digolongkan hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada panutan dan junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang ini kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir. Namun nuansa bulan Rabiul Awal masih kita rasakan. Di mana Rabiul Awal itu adalah momentum sejarah yang sungguh luar biasa. Telah lahirnya manusia pilihan Allah yang membawa manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Dialah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah Al-Fakir ingin menyampaikan satu materi yang berjudul meraih cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali ini, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di Masjid Mi'raj ini. Apakah kita cinta kepada Rasulullah? Apakah kita rindu kepada Rasulullah? Kenapa kita cinta dan rindu kepada Rasulullah? Padahal kita belum pernah bersua dan berjumpa dengan beliau. Kita belum pernah bertatap muka memandang wajah mulia Rasulullah itu. Belum pernah mendengar suara Rasulullah. Tapi kenapa kita cinta dan rindu kepada Rasulullah? Karena di dalam diri kita ada iman. Ada iman yang menjadikan kita cinta dan rindu kepada Rasulullah. Suatu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, aku ini rindu. Rindu kepada siapa ya Rasulullah? Rindu kepada umatku akhir zaman." Sambil berlinang air mata, bercucuran air mata membasahi jenggot Rasulullah, Rasul mengatakan bahwa umatku akhir zaman
yang belum pernah melihat wajahku, yang belum pernah mendengar suaraku, tapi mereka cinta dan rindu kepadaku. Itulah umatku yang aku rindukan. Sambil berlinang air mata Rasulullah mengucapkan kalimat itu. Dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW akan wafat, Rasulullah menyampaikan pertanyaan kepada malaikat Jibril. Walai malaikat Jibril, apa hakku di mata Allah? Lalu Jibril mengatakan, ya Muhammad, pintu surga telah terbuka untukmu dan para keluargamu. Fasilitas mewah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu, Rasulullah mengatakan, bukan itu malaikat Jibril. Yang aku inginkan adalah bagaimana tentang umatku. Ketika helasan napas Rasulullah detik-detik kematiannya itu, Rasulullah terucap dari bibir yang mulia itu kalimat ummati, 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 yang artinya umatku. Rasulullah memikirkan kita Bapak Ibu, bagaimana umatku. Bahkan ketika Rasulullah akan sakaratul maut, Rasulullah mengatakan, wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Israel, begini pedihnya sakaratul maut itu. Aku mohon kepada Allah, biarkan sakitnya sakaratul maut ini ditimpakan kepadaku. Jangan umatku merasakan sakitnya sakaratul maut ini, biarkan aku yang menanggung semuanya. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada seorang pemimpin di dunia ini yang seluruh hidupnya memikirkan umatnya. Bahkan nanti di yaumil mahsyar, ketika dunia ini sudah kiamat, sudah hancur berantakan, manusia dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing, dikumpul dalam padang mahsyar yang luas luar biasa. Manusia tidak ada memakai sehelai benang pun, tidak ada memakai alas kaki. Mereka dikumpulkan dengan panas yang luar biasa. Rasulullah berdiri melihat umatku, mana umatku? Rasulullah tidak segera masuk surga sebelum umatnya masuk surga terlebih dahulu. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana agar kita bisa meraih cintanya Rasulullah? Ada dua hal. Yang pertama, kita harus sesuai dengan ciri pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu disampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Fat ayat 29. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'u asyidda'u 'alal kuffar, orang-orang yang bersama Rasulullah itu adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan, yang dimaksud kufar di sini adalah mereka yang berbeda akidah dengan kita. Mereka pun yang satu akidah dengan kita, tapi perbuatan tidak mencerminkan dia sebagai umat Islam. Berbicara tentang asyidda'u 'alal kuffar dalam konteks kekinian, di mana saudara kita yang ada di Palestina yang sekarang sedang digempur, diserang, mau dibinasakan oleh Zionis Israel laknatullah itu, maka wajib hukumnya kita umat Islam harus tegas menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Zionis Israel itu adalah perbuatan yang biadab, perbuatan yang tidak pri kemanusiaan,
Ribuan umat Islam yang ada di Palestina mereka bunuh tanpa mereka bersalah dan berdosa. Kita harus tegas, Ibu. Yang kedua, konsep tegas dalam Islam itu adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Tidak boleh kita mengatakan bahwa seluruh agama itu baik dan benar. Tidak boleh. Prinsip akidah kita adalah qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa sesungguhnya Allah itu ahad, tunggal. Lam yalid wa lam yulad. Tapi ciri pengikut Rasulullah yang berikutnya adalah ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara kita. Saudara kita yang ada di Palestina, saudara kita yang ada di Indonesia, saudara kita di belahan dunia manapun yang akidahnya sama dengan kita, mereka itu adalah saudara seiman dan seakidah kita. Biarkan berbeda bangsa, beda bahasa, beda warna kulitnya, tapi sama akidahnya, itu saudara kita. Ibu bapak, boleh kita benderanya berwarna berbeda-beda. Ada yang kuning, hijau, biru, merah, apapun benderanya. Tapi akidah kita sama, janganlah kita bertengkar satu sama lain. Kita tidak boleh bermusuhan di antara kita. Kita tidak boleh menyalahkan apalagi mengkafirkan saudara kita sesama muslim. Haram hukumnya. Justru umat Islam itu apabila di antara kita ini ada yang disakiti, maka kita harus saling menolong dan membantu. Ciri pengikut Rasulullah yang berikutnya adalah tarohum ruk'a sujada. Mereka senantiasa ruku dan sujud. Umat Islam, umat Rasulullah itu ada senantiasa ruku dan sujud. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak usah sholat, yang penting kelakuan kita baik, itu salah, Ibu. Umat Islam yang baik itu adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemimpin kita, dan berkasih sayang di antara kita. Itulah umat Islam yang baik. Andai kata kita baik menolong setiap saat, tapi kita tidak ruku dan sujud, maka seluruh amal ibadah itu ditolak oleh Allah. Karena nilai utama dari ibadah umat Islam itu adalah solatnya. As-salatu fid din kamasil ra'si fil jasad. Kata Rasulullah, solat dalam agama Islam itu seperti kepala dalam anggota tubuh kita. Bu, kalau tubuh kita tidak punya kaki masih bisa hidup tidak? Masih bisa hidup ya. Kalau kita nih kehilangan kedua tangannya, kita rasanya masih hidup. Jantung kita bermasalah, kita masih bisa dioperasi dan masih bisa hidup. Tapi kalau orang itu sudah kehilangan kepalanya, sudah terpisah kepala dengan tubuhnya, mustahil orang itu akan hidup. Jadi orang itu dikatakan muslim apabila dia melaksanakan ibadah sholat. Jadi ciri umat Nabi Muhammad itu adalah tarohum ruk'an sujada. Yang berikutnya Bapak Ibu, ciri umat Nabi Muhammad itu adalah yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Mereka senantiasa mencari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan simahum fi wujuhi min asari sujud. Di keningnya ini nampak bekas sujud. Jadi yang dimaksud dengan terdapat bekas sujud di keningnya ini adalah orang yang senantiasa tawadu, rendah hati, tidak sombong dan takabur dengan kekayaannya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan harta dan segala-galanya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, agar kita dapat meraih cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sering menyebut-nyebut asmanya, sering menyebut-nyebut memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Caranya dengan bersanandung solawat.
Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita bersenandung salat kepada Rasulullah. Dan kata Rasulullah di beberapa hadis jelaskan bahwa orang yang bersandung sholawat satu kali, Allah dan Rasul akan memberikan 10 kebaikan untuk kita. Maka sebagai akhir kultum pada kesempatan kali ini, saya mengajak pada seluruh jamaah Bapak Ibu sekalian untuk bersenandung sholawat. Semoga Rasulullah SAW menggolongkan kita menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat. Anta syamsun anta badrun anta nurun anta iksir wa khani anta Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata penjelasan yang kurang berkenan, semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.